Halo, selamat datang di Kongko United TV. Liverpool melawan Manchester United seri 0-0 di Anfield ya. Ini benar-benar game yang sangat seru sekali dari awal sampai akhir, non-stop action ya. What a game ya. Kalau gue bilang sebenarnya kalau gue lihat dari hasil ini, menurut gue sih Manchester United layak menang ya. Berdasarkan dari chance yang kita dapat ya. Itu kita harusnya menang ya, minimal 0-1 harusnya kita dapat ya. Cuman ya kita tahu sendiri, yang nonton pun juga tahu, Alisson Becker melakukan 2 atau 3 penyelamatan yang gemilang ya, jadi hasilnya tetap 0-0 ya. Dari segi taktik ya, untungnya oleh dengerin kata-kata gue ya. Di prediksi gue udah bilang kita ketemu Liverpool ya, kita ketemu Liverpool juara bertahan dan salah satu tim terbaik di Inggris sekarang ini. Itu kita harus respect mereka, kita nggak boleh khilaf main nyerang, kita harus berani bertahan dulu, kita harus rapat di belakang. Dan bagusnya oleh dengerin kata-kata gua dan ya kita akhirnya nggak kalah gitu. Setidaknya kita nggak kalah, karena pasti banyak tuh ya kan, curut-curut gitu ya, yang lain-lain lah ya, itu klub-klub lain bilang ini pasti juga kalah nih, pasti juga turun nih, 3 hari doang di atas. No ya, we are here to stay ya, kita bakal tetap di atas ya, adem ya. Jadi gini, dari secara taktik ya, orang pasti bilang, Manchester United parkir bus, parkir kereta, parkir pesawat ya. Nah itu kalau gue bilang orang ngomong begitu, yang orang nggak ngerti ya. Kenapa? Karena kita lawan Liverpool, men. Bener nggak? Kita lawan Liverpool, kalau lu nggak kalau bertahan cuma pakai 5-6 orang ya, kita pasti kebobolan, bener nggak? Nah, namanya lawan Liverpool di Anfield lagi, kita harus rapat di belakang. Kalau lagi diserang ya mau nggak mau harus mundur semua, bener nggak? Yang paling tinggalin satu lah, si Rashford di depan, bener nggak? Ya kan, sama Bruno lah sedikit lah ya kan, sebagai second striker buat ngasih umpan ya. Itu mau nggak mau gitu loh, itu mau nggak mau kita melakukan itu ya, kita melakukan itu gitu loh ya. Itu penting, harus penting kalian di ngertiin gitu ya. Bukannya kita maunya kita mau parkir bus deh, nggak juga ya. Kita lihat juga nih taktiknya Ole ya, pola penyerang Ole, dia memilih direct football. Di sini dia memilih direct football, artinya apa? Dia nggak bakalan coba nyari posesi, dia nggak bakalan nyobain sabar-sabar nyari ini ya, nyari celah, nyari ruang, enggak ya. Dia dapat bola, dia mau langsung direct ke attacker kita, selalu dari babak pertama, babak kedua selalu ke attacker kita. Jadi itu lebih ke arah direct football, bukan karena kita iya nih parkir bus nih ya kan, cuma bisa counter attack. Enggak juga. Pada saat kita megang possession pun ya, kita nggak coba fancy one two atau apa gitu ya, nggak perlu gitu. Kita direct football. Kita tahu defendernya Liverpool tuh lemah, makanya dia melakukan direct football ya. Tapi Klopp juga nggak bego ya kan. Kenapa? Pinter banget tuh si Klopp sama siapa defender mereka ya di Liverpool tuh, pasang offside trap. Pinter banget itu. Berapa kali offside kita? 7 kali, ada kali 7 kali lebih, bener nggak? Offside mulu kita ya kan. Itu kalau bolanya ada satu atau dua yang lewat itu udah pasti gol gitu loh ya, si Rashford ya. Jadi ya, ini menurut gue sih ini pertarungan taktik yang sangat menarik sekali antara Klopp dengan Ole ya. Jadi Ole juga tahu nih, kalau kita coba main ya seperti biasa, coba bangun serangan pelan-pelan gitu kan, side pass, back pass atau apa, kita pasti bakal kalah gitu, karena Liverpool udah terbiasa ngepres kayak orang gila, itu udah terbiasa ya. Itu kan stylenya Klopp, bener nggak ya. Kita pasti kalah battle of midfield gitu sama mereka ya, terutama dia ada Thiago ya kan. Thiago nggak mainnya ya, awal-awal dia masih jelek lah ya, karena sering banyak miss-passing, tapi ya selama game berjalan ya itu dia sih menurut gua sih pemain terbaik di Liverpool ya hari ini. Jadi Ole udah ngeliat 2 itu gitu, kau bilang ya, dia udah ngeliat kalau kita main seperti biasa, coba membangun serangan, coba bermain indah, coba bermain ya kayak ya gitulah, kayak kita kalau lawan tim gurem itu pasti kita bakal kalah, kita bakal banyak ruang, kita bakal banyak kesempatan yang bisa dicuri Liverpool ya, banyak kesempatan yang dicuri Liverpool. Jadi menurut gue sih ini taktik yang sangat bagus sekali dari Ole. Kita bertahan, walaupun kita bertahan, tapi pas kita nyerang kita pakai direct football, langsung ke attacker, manfaatin kelemahan defense-nya Liverpool ya kan. Dan terbukti, kalau gue bilang terbukti ampuh ya, itu kalau Alisson Becker nggak melakukan penyelamatan ya 2 atau 3 kali, itu kita harusnya menang ya. Dan gue bilang sih ya, nggak peduli orang bilang Liverpool lebih nyerang atau apa, Liverpool nyerang nggak masuk main bolanya ke kotak penalti kita ya. Menit 70 kali Thiago nembak baru kelihatan wah bahaya nih, bisa gol nih. Sisanya ya
Ya, bola lewat doang, bola kena tepis, bola kena cut sama kita buang semua. Jadi Liverpool sendiri mainnya gue bilang sih ya nggak gitu bagus jujur aja, karena dia nggak tembus. Semua syutingan yang Liverpool lakukan itu semua di luar kotak penalti, nggak bisa ngapa-ngapain, ya nggak bisa ngapa-ngapain. Namanya Sadio Mane, Mohamed Salah, hancur dua-duanya ya. Wan-Bissaka sama Luke Shaw bener-bener the best ya di pertandingan ini, the best kalau gue bilang tuh, ngatiin bener-bener tuh dua orang tuh nggak kelihatan ya, nggak kelihatan. Oke lah pergerakan mereka ada yang kayak berbahaya segala macam, tapi kita nge-press terus, kita tetap defense kita tetap fokus, konsentrasi, nggak melakukan blunder. Adalah beberapa tapi juga nggak bisa dimanfaatkan sama Liverpool ya. Jadi ini menurut gue nih benar-benar game yang sangat menarik ya dari segi taktik ya. Kalau orang nggak ngerti paling bilang lu parkir bus, lu kayak Mourinho. Nggak juga men, nggak juga. Cara kita nyerang itu direct football. Kita bertahan ya mau nggak mau lah lawan Liverpool di kandang Liverpool. Lu ngarepin apa? Bertahan 6 orang doang? Nggak mungkin kan? Turun semua dong, bener nggak? Nggak masalah. Karena juga dari segi line up juga udah di setup seperti itu sama Ole. Ya. Jadi kalau gue sih jujur kalau ngeliat Ole seperti ini, menurut gue itu keputusan yang tepat ya. Cara menyerang kita pun juga tepat. Karena ini harusnya kita bisa menang. Dari segi chance gue bilang sih Liverpool nggak ada tai-tainya sama kita sama sekali. Dia nggak ada chance yang berbahaya kok, sampai menit 70-an doang lah dia baru ya adalah tembak-tembak di kita si Thiago ya. Jadi gitulah, babak pertama mereka nembak terus semua dari luar kotak penalti ya. Jadi gitulah taktik Ole, menurut gue sih cukup ampuh ya, cukup ampuh dan harusnya kita bisa dapat lebih. Tapi ini maupun juga lawan Liverpool di Anfield seri itu hasil yang bagus ya, hasil yang bagus ya. Gue udah mikir nih babak kedua nih tadinya, wah ini masalah mental nih ya kan. Liverpool kalau mentalnya lebih tinggi, kita lengah, kebobolan. Liverpool kalau kita mentalnya lebih tinggi, Liverpool lengah, dia kebobolan ya kan. Tapi ternyata ya masing-masing kubu mentalnya sangat bagus hari ini ya. Manchester United juga menunjukkan mental juara. Kalau gue bilang mental yang mau menang gitu, mental yang gue fokus nih, nol dari awal sampai akhir gue nggak hilang konsentrasi gitu loh, nggak blunder yang parah gitu atau apa gitu. Jadi ini harus diacungkan jempol ya sama pemain-pemain Manchester United ya di pertandingan ini. Oke, kita lihat line up-nya sebentar sama ngomongin soal performa perorangan ya. David De Gea ya, ini nggak banyak yang bisa dilakukan De Gea kok, nggak banyak yang dilakuin ya di sini ya. Dia kebanyakan ngopi kali. Babak pertama apalagi tuh ya kan, dia sempat makan bakso kalau gue bilang sih ya. Babak kedua baru lebih berbahaya dikit lah. Babak pertama nembak semua dari luar kotak penalti, nggak ada yang masuk gitu, itu semua nembak burung semua. Jadi hebat lah defense-nya MU hari ini ya. Luke Shaw dan ini gue bilang sih dia keren banget ya, dari defense, dari attacking. Luke Shaw sih waduh, calon man of the match kalau gue bilang sih di game ini ya. Di game ini benar-benar calon man of the match ya. Harry Maguire, Lindelof. Nah kalian tahu lah di line up ya, gue posting kan, waduh kenapa Lindelof yang main, kenapa nggak Bailey ya kan. Dua-duanya main bagus hari ini. Gue akuin dua-duanya main bagus. Tapi tetap aja kita ada masalah kalau kena counter. Ya, kena counter. Ya, hampir tuh Salah ngegolin tuh ya. Atau siapa tuh, Firmino kali, dari counternya Salah, dia passing ke Firmino, hampir tuh ngegolin tuh. Ya paling ngeri deh kalau kena counter deh. Kalau Harry Maguire sama Lindelof main, itu paling ngeri kalau kena counter ya. Pasalnya kenapa? Kalau mereka out of position, itu mereka nggak bisa ngejar bola. That's the problem. Ya, itu masalah utamanya gitu loh. Kalau kita pakai Lindelof sama Maguire. Kalau positioning mereka lagi bagus, kena counter masih oke ya kan. Dia masih bisa ada jarak lah untuk lari gitu kan benar. Kalau dia udah out of position, berbahaya sekali. Tapi anyway mereka berdua main bagus ya, main sangat bagus. Lindelof pun banyak melakukan blok. Maguire pun kuat ya. Jadi dua ini mainnya bagus ya. Tapi gitu, gue tetap melihat di pertandingan ini partnership dua ini sangat rentan kena counter ya, ya. Jadi kita kalau mereka berdua main berharap aja dia jangan pernah sampai out of position ya kalau kena counter, kalau nggak ya bahaya. Ya, Wan-Bissaka main cukup bagus ya, bagus lah hari ini karena Mane dimatiin banget sama dia, sama kayak Luke Shaw matiin Salah. Jadi bener-bener tuh nggak kelihatan tuh Mane sama Salah tuh ya kayak gimana ya. Wan-Bissaka sama Luke Shaw sih gue masih top banget hari ini. Scott McTominay sama Fred. Nah ini orang pasti bilang nih, Scott McTominay nggak bisa passing, Fred nggak bisa passing. Tapi kita harus lihat dulu dong, tujuannya apa mereka di sini sekarang ya kan. Kita bukan mau main menyerang, kita bukannya mau kita main lawan orang tim parkir bus ya, dimana kita harus perlu ekstra kreativitas, enggak. Tapi kita perlu orang yang berani lari, ngepres, coba ngekat bola di mana-mana gitu loh. Jadi
McTominay sama Fred menurut gue mainnya cukup bagus hari ini ya. Jangan lihat passing, jangan lihat apa deh, jangan lihat effort dalam menyerang ya, karena gue bilang sih ya beda cerita karena di taktiknya ini jelas kita pengen rapat di belakang ya, terus mengandalkan direct attacking football. Dua orang ini main bagus hari ini kalau gue bilang ya, main bagus dari segi tackling, dari segi pressing ya, kuat lah dua-duanya ya. Nah, ini yang menarik nih untuk pemilihan penyerangan ya. Anthony Martial di kiri, Rashford di depan. Nah, Bruno Fernandes tengah, kanan Pogba. Menarik sekali kalau gue bilang. Kenapa? Karena kita tahu biasanya kalau Ole menurunkan 4 orang ini, biasanya Pogba kiri, Martial striker, Rashford kanan. Tapi kenapa Rashford yang di depan? Pertanyaannya kan itu benar. Kenapa Ole taruh Rashford di depan? Karena cuma satu jawabannya. Ya itu yang gue bilang tadi. Dia main direct attacking football. Artinya apa? Dia berusaha terus ambil long ball, direct langsung ke Rashford, direct langsung ke Martial atau Pogba ya. Dan kita tahu lah Rashford kalau untuk masalah bola-bola begitu, bola-bola counter tajam ya, skillful juga gitu. Jadi kita perlu itu, dan kelihatannya juga Martial ini kalau gue bilang sih lagi ada problem ya. Problemnya bukan masalah dia jelek atau apa finishing atau apa, tapi fitness problem ya kalau nggak salah. Kalau menurut gue sih oke lah, dia kelihatan maruk segala macam ya, bawa bola, tapi kalau dia nggak bawa bola lewatin 2-3 pemain itu nggak ya, itu berbahaya gitu bener, nggak buat Liverpool, bikin dia kaget. Wah gila, Martial lewatin 2 orang gitu, gue harus lebih hati-hati nih dalam ini, bener nggak, biar nggak khilaf gitu. Itu menurut gue penting, itu shock terapi yang penting ya, walaupun akhirnya dia nggak ada ruang untuk passing ke Rashford, dan akhirnya dia berusaha lewatin 3 orang gitu kan. Nah itu ya, itu mau gimana lah ya, harusnya dia berhenti coba cari orang di belakang gitu, tapi ya gitulah ya. Menurut gue timing dia kurang tepat di situ untuk ngoper ke Rashford ya. Rashford pun juga sama kan, ada juga kan dia begitu kan, lagi counter dia bawa defense-nya Liverpool bagus nutupnya, jadi dia nggak ada ruang lagi untuk ngoper ke Cavani. Jadi itu sama aja sih kalau gue bilang. Martial juga sama ya kejadiannya, tapi ya gitulah, Martial diganti di menit 60, kemungkinan ada problem dari fitnessnya, mungkin dia ada masih problem hamstring atau apa ya, tapi ya gitulah. Cuma gitu, kita bisa lihat ya taktiknya Ole seperti apa. Rashford taruh di depan ya, karena untuk itu biar dia bisa lari, dan ya sekali lagi Klopp juga pinter, Kloppnya juga pinter ya, jadi dia benar-benar set up offside trapnya keren banget gitu ya. 7 kali kayak 8 kali ada kali kita offside, si Rashford offside ya, padahal ya biasanya kan Rashford sama Bruno kan udah bagus tuh ya buat main-main long ball passing seperti itu, tapi ya gitulah. Jadi ini benar-benar taktik yang sangat menarik lah ya, jadi battle of tactic yang menarik sekali. Nah, Bruno main bagus ya, sayang banget dia bisa ngegolin harusnya itu ya. Ada kali satu dari free kick ya kan, itu hampir dikit lagi tuh gol tuh. Dan yang kedua ya dia di depan gawang ya kan, dan Becker bisa Becker jadi Becker lah ya, benar nggak ya, mau gimana gitu kan, lagi ngecun juga. Jadi ya gitulah, akhirnya kita nggak gol gitu kan. Ya Paul Pogba main juga cukup bagus, tapi jelas di wing sebagai winger dia nggak gitu kuat, tapi dia formnya lagi bagus lah hari ini, dari kemarin juga udah kelihatan ya. Jadi gitu, kalau gue bilang sih semua ini, gue bilang semua bermain cukup bagus semua ya, nggak ada yang jelek, nggak ada yang bagus ya, nggak ada yang jelek banget atau apa ya, nggak ada gitu. Menurut gue sih semua di atas rata-rata ya, mainnya pada bagus semua, di atas rata-rata. Tapi dengan catatan harus ingat gitu loh, kita harus ingat kita ini bukan main lawan tim gurem ya, dimana kita harus nyerang gitu kan, bener nggak? Kita ini lawan Liverpool di Anfield ya, kita harus lihat performa tim sebagai defensive unit seperti apa ya, counter attack seperti apa, dan attackingnya seperti apa juga, karena kita ada juga kan megang bola untuk nyerang. Dan itu gue akuin banget Ole taktiknya benar tepat ya dalam direct attacking football. Itu menurut gue sih cocok banget di game ini ya. Ya kalau Alisson Becker lagi nggak ngecun, itu sih gue bilang sih udah minimal 1-2 gol tuh kita harusnya menang gitu ya. Dan gue bilang sih kita layak menang harusnya ya. Tapi anyway, udah the biggest match ya di Premier League sampai saat ini ya. Ini hasil dengan seri, tapi itu gue yakin kalian juga seru banget nontonnya kan, benar nggak boring kok. Gue bilang sama sekali nggak boring ya, karena kita bukannya kita parkir bus dan nggak coba nyerang sama sekali, nggak ya, tapi kita benar cara penyerangan kita sedikit berbeda dari sebelumnya ya. Oke, dinikmatin aja, kita masih nomor 1, next ketemu Fulham, nggak bakal gampang ya lawan Fulham, karena kemarin gue nonton pas lawan Chelsea, walaupun Chelsea menang, Fulham ini nantilah kita gue bakal ngomongin lah di prediksi pertandingan ya lawan Fulham. Next lawan Fulham, semoga kita bisa dapat 3 poin ya, dan tetap di atas ya, oke? Kalau suka pertandingan ini, jangan lupa like, subscribe, and thank you for watching.